Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangkaian acara Delayota Character and Creativity Building. Dan pada sesi ini kita akan lebih banyak membicarakan kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kemampuan menulis. Dan tema kita adalah merdeka menulis dan bijak bermedia. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu sebagai sarana komunikasi baik secara keilmuan, keilmiahan maupun secara komunikasi. Nah, terkait dengan itu, maka bekal-bekal kalian untuk menggunakan kebahasaan sebaiknya dilatih dari sekarang, termasuk dalam kaitannya dengan pemanfaatan nanti untuk media massa. Nah, bersama saya untuk beberapa waktu nanti kita akan membicarakan tentang ini, dan kita lanjut nanti ada tamu yang akan kita hadirkan untuk berbagi kaitannya dengan jurnalistik atau jurnalis sebagai jurnalis. Nah, kemampuan menulis seseorang itu tidak bisa terjadi secara instan. Walaupun di situ ketika kita memiliki kemampuan menulis harus mau melatih secara kontinu, tidak hanya sesaat, tapi itu butuh satu kesabaran, butuh satu kemauan, dan juga hal-hal yang nanti bisa menginspirasi untuk membuat sebuah tulisan. Nah, tentang saya, kalian bisa mengenal sekilas tentang itu. Kenapa saya suka menulis? Karena di awal dulu saya pernah untuk kegiatan menulis saya di media massa, kemudian sekaligus mengajar di sekolah. Nah, itu bagian dari yang ingin saya lanjutkan, saya kembangkan, dan itu nanti supaya menjadi sebuah inspirasi untuk kalian semua, bahwa kemampuan bahasa tidak hanya sekedar untuk kita belajar bahasa, tapi di situ kita pun dapat menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain dan syukur bermanfaat. Nah, tentang jurnalistik sendiri itu apa? Kalian harus tahu bahwa jurnalistik itu kaitannya dengan apa. Kalau kita menulis, kemudian kita ada pers juga yang di situ, apalagi sekarang media massa sudah berkembang dengan pesatnya dengan teknologi yang luar biasa. Di awal kegiatan Delayota Character and Creativity Building kemarin kita sudah bicara tentang literasi media. Maka kita lebih menjurus pada bagaimana tentang jurnalisme. Ada beberapa hal yang perlu dicermati kaitannya dengan jurnalistik ini. Kalian harus tahu apa itu jurnalistik, kemudian siapa sih yang berperan dalam kegiatan jurnalistik, utamanya yang harus mencari informasi atau berita. Kemudian nanti ada jenis-jenis media juga. Nah, jurnalistik itu sebuah proses. Artinya di situ kalian harus mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan kepada publik, baik itu secara media massa, media cetak maupun media elektronik. Dan apalagi sekarang sudah banyak berkembang media sosial. Nah, kaitannya dengan jurnalistik, kalau dari tata bahasa kalian sudah tahu, ini pengertiannya yang artinya proses penulisan dan penyebaran informasi berupa berita, feature, dan opini melalui media massa. Kadang-kadang dari para siswa ketika diminta untuk menulis itu ada satu kebingungan. Saya menulis apa kan itu? Padahal semua bahan itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian baru berjalan, kalian baru berangkat ke sekolah, melihat ada suatu peristiwa, jadi bahan menulis. Kalian di rumah bertemu dengan teman-teman kalian, kalian bermain. Bermain apa? Itu menjadi sebuah inspirasi menulis. Kalian pergi ke desa, mungkin ke teman di desa, ada permainan yang di sana mungkin tidak ditemukan di tempat tinggalmu, bahan menulis. Kalian melihat pemandangan, bahan menulis. Semua menjadi bahan menulis karena kaitannya dengan bahan dari kehidupan sehari-hari. Nah, apakah setiap penulis kemudian harus jadi jurnalis, apalagi menjadi wartawan? Kalau memang kalian punya keinginan di situ, silahkan dikembangkan mengarah ke sana. Tapi kemampuan menulis itu dapat dilakukan, dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang dia berprofesi apapun. Contoh, misal dari kalian nanti, selesai dari SMA, ya, kemudian kalian melanjutkan perguruan tinggi, misalnya ke kedokteran. Pekerjaan sehari-hari kalian sebagai dokter, iya, memeriksa pasien. Tapi kalian bisa juga menuliskan apa? Menuliskan bagaimana ilmu-ilmu yang baru dari kedokteran.
kalian menjadi pengusaha, bagaimana trik atau tips kalian supaya usahamu bisa lancar? Menulis juga. Bahkan mungkin nanti pada saatnya ada yang di situ bagi ibu rumah tangga pun bisa menulis bagaimana mendidik seorang anak, pola asuh anak secara baik karena menghadapi sehari-hari. Itu menjadi bahan tulisan. Artinya semua boleh menulis. Nah, dari hal-hal itu yang perlu menjadi inspirasi apa? Bahwa ketika kita menemukan sebuah tulisan, kita mau mencari sebuah tulisan, di situ kamu harus menemukan sesuatu yang baru. Yang baru itu. Nah, itu menjadi inspirasi utama untuk kamu menghadirkan tulisan yang berikutnya. Nah, fokus pada sesi ini nanti kita akan bicara produk jurnalistik ada 3, yaitu kaitannya dengan berita, kemudian ada artikel opini, ada feature, ya. Kemudian di situ nanti akan kita kuatkan dengan profil atau sosok. Untuk membuat sebuah berita, kalau di materi kita sudah sering mendengar ada 5W1H. Ya, di situ ada who, what, when, where, why, dan how. Tapi dalam bahasa Indonesia kita sudah ada istilah juga, yaitu dengan adik Simba. Adik Simba itu apa? Jadi A itu apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dari situlah nanti kalian bisa mengembangkan itu semua menjadi sebuah wawancara, menjadi tulisan. Nah, kira-kira sampai di sini sudah terbayang, kira-kira mau nulis apa nih? Mungkin selama ini sudah biasa menulis di gadget kalian, di WA dan seterusnya. Nah, itu dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang nanti akan bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan atau kepentingannya. Apalagi banyak terbuka media massa di sekitar kita yang bisa menjadi media untuk mengembangkan itu. Nah, selanjutnya yang terkait dengan kepenulisan ini, maka kita pun akan mencoba untuk mengupas bagaimana sih menjadi seorang jurnalis. Nah, dari kakak-kakak kelas kalian itu banyak yang sudah lebih dulu mengenal jurnalis. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah inspirasi. Nah, kaitannya dengan itu, kalau kalian nanti misalnya ingin menemukan atau mencari contoh, silahkan kalian juga bisa membuka website sekolah kita, ya, di Semangat 8 Yogyakarta.sch.id itu. Nanti di situ sudah ada contoh juga. Ini adalah contoh berita. Jadi ada satu kegiatan yang di situ kita tulis menjadi ada apa di situ? Oh, daftar ulang. Itu menjadi berita. Yang itu sudah ada di website, silahkan dicek. Berikutnya ini, kegiatan peminjaman buku di perpustakaan. Itu menjadi berita juga. Termasuk artikel berita. Nah, ini contoh karya saya beberapa waktu yang lalu. Saya tidak hanya di bahasa Indonesia memang, saya juga ada bahasa Jawa. Nah, itu menjadi satu poin plus. Kenapa? Karena untuk penulis bahasa Jawa itu masih minim. Itu menjadi secara pesaing itu lebih rendah dibanding yang bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tulisan-tulisan yang lain yang di situ kaitannya dengan artikel opini dan sebagainya, kalian bisa lihat contoh-contoh ini yang di media massa. Untuk jenis-jenis tulisan yang lain akan kita bahas berikutnya di sesi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah menjadi alumni. Ini salah satu contoh dari karya Mbak Anggi, ya, Melati Mawangi. Kemudian ini dari kakak kelasmu yang sekarang udah masih kelas 12, yaitu Mbak Natsma. Dan nanti masih ada lagi karya dari Mbak Noris. Nah, berikutnya itu yang akan mengawali untuk pembicaraan kita hari ini, termasuk di situ nanti kita akan mengenal kaitan dengan jurnalistik yang sekarang baru menyesuaikan dengan zamannya, yaitu apa? Jurnalistik online. Nah, terus selanjutnya akan kita sambut pada hari ini. Kita sudah menghadirkan kakak-kakak kelas kalian dan alumni yang akan berbagi ilmunya, berbagi proses menjadi seorang jurnalis, dan pastinya di situ akan berbagi apa sih yang dirasakan, keuntungan apa yang dirasakan ketika menjadi jurnalis. Dan ini kita sambut
alumni dan kakak kelas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.